Oke, balik lagi di channel Singki ya. Kali ini aku bakal bikin tutorial bagaimana cara membuat high poly yang baik dan benar di Blender dan juga di ZBrush. Dan di sini aku bakal jelasin nanti apa kekurangan dari membuat high poly di Blender dan juga keuntungan membuat high poly di ZBrush. Oh ya, mungkin video ini durasinya panjang ya. Karena apa? Karena mungkin aku jelasin sedikit kompleks ya, nggak kayak tutorial singkat ya. Jadi semoga teman-teman semuanya yang nonton video ini bermanfaat lah ya. Amin. Oke, oke, biar nggak lama-lama, kita lanjut aja. Yang pertama itu aku bakal buat eh, high poly di dalam Blender. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini trigger ya. Kita fokus dulu ke trigger ya. Nah, di sini aku mau membuat perbedaan dari sebelum low poly, sebelum high poly, sorry. Jadi low poly, sebelah kanan high poly. Ah, sebenarnya kalau semisal part-part sederhana kayak begini, ini supaya bisa ke transfer ke dalam si low polynya. Jadi yang paling pertama kalian ini, yang kalian pentingkan itu dari dahulukan, itu adalah geometri ya. Karena apa? Kalau semakin semakin low poly dan si high polynya terlalu lembut, dia bakal aneh nanti. Nah, si low poly yang ngejaggering kayak apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Bakal patah-patah kayak begini. Nah, dia bakal si datanya ini bakal transfer ke sebelah sini. Nah, singkatnya kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah sebelah sini. Lihat, dia bakal jadi aneh nanti kalau misalnya di backing nanti. Ini mungkin beberapa orang yang masih bingung dia. Jadi mungkin di sebelah-sebelahnya jadi warna hitam begitu dia. Karena apa? Karena data yang di sebelahnya ini yang warna biru ini ketransfer ke sebelah sini. Jadi di sebelah sini adalah alfanya. Dia bakal jadi lebih hitam dia. Nah, di sini juga nih. Tapi ini tidak masalah. Karena apa? Karena part yang di sebelah sini adalah part yang kecil sekali. Karena untuk menotisnya itu untuk menotisnya itu sangat sedikit. Oke? Nah, terus bagaimana lebih bagusnya lagi? Jadi di sebelah-sebelahnya di sini ada bevelan ya. Oke, yang pertama itu aku biasanya pakai bevel. Oh iya, ini aku pakai hard ops ya. Kalau bingung, aku rekomen banget hard ops ini. Nah, bevel ini aku taruh paling atas. Karena apa? Karena dia nge-bevel di atasnya subd-nya ini. Nah, biar nggak error kayak begini, limit methodnya kalian ganti ke white. Kalau semisal masih ada error, kalian bisa tweak-tweak manual seperti ini mungkin. Nah, oke, ini ini adalah metode yang paling sederhana yang biasa aku pakai. Oke. Nah, perhatikan juga di sebelah sini. Ini akan tertransfer si normalnya ke si low polynya. Cara meminimalisirnya bagaimana? Meminimalisirnya adalah di set smooth saja. Keep softnya kalian hilangkan. Tapi kok masih ada? Nah, ini adalah minusnya dari si Blender ini. Nah, bagaimana? Oke, aku jelasin dulu kali ya. Nah, nanti si bagian ini, semoga kalian kelihatan lah ya. Nah, ini yang bakal
akan tertransfer ke dalam si mesh low poly kalian. Tergantung kebutuhan dengan kalian juga. Kalau menurutku ini sangat buruk sekali karena apa? Ini dapat mengacaukan generator di dalam Substance Painter ya, atau aplikasi buat ngepainter ya, apa, ngetekstur ya. Nah, minusnya ini adalah ini ya. Di sini aku bakal buat tiga kali ya. Nah, yang ketiga adalah kita pakai metode metode remesh. Yang pertama, aku bakal remesh ini. Sorry, yang pertama aku bakal bikin subdi. Karena apa? Karena aku butuh lingkungan yang perfect ini. Nah, dia perfect kan ya. Makin bagus, makin makin banyak subdinya, makin bagus dia. Tapi minusnya adalah geometrinya dia bakal lebih banyak dia. Nah, kalau misalnya kalian apply, dia bakal lebih banyak. Tapi, ada tapinya, itu tidak masalah. Karena apa? Karena lebih banyak, lebih bagus dia. Tapi aman aja. Nanti aku kasih tahu. Nah, aku di sini pakai 4. Nah, karena kita pakai metode remesh, ini kita apply dulu. Biar apa? Biar nanti kalau misal kalian pakai remesh, jangan dicoba-coba ya. Remesh dengan subdi ya, jangan dicoba-coba. Karena apa? Karena PC kalian bisa meledak. Nah, kalian apply aja. Habis itu kalian remesh. Nah, aku jadi begini. Nah, aman aja. Aku tuh biasa pakai voxel kalau nggak smooth. Tapi untuk saat ini ya, aku pakai smooth aja biar gampang. Ini kalian default aja. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada mau bikin high poly-nya, itu harus banget ya. Modifier itu harus di-apply semuanya, mau mirror atau apa gitu. Dan kalau misalnya ada set smooth, modifier ini, set smooth ini jangan di-apply. Karena apa? Dia bakal bikin sharp. Contohnya ini. Karena aku sebelumnya udah di mark sharp, di hard ops ya. Jadi dia ketiban. Tapi saranku, ini kalian hapus saja. Oke? Karena itu dapat mengganggu nanti. Mengganggu shadingnya. Langsung smooth shading aja. Biar kalian tahu batasannya sampai mana. Nah, aku biasanya itu eksperimen dari Octreed nya dari 8 sampai 12. 12 itu udah overpower. Jadi minusnya di Blender adalah performa untuk remesh kayak begini, untuk sculpting ya, khususnya itu sangat buruk sekali. Sampai Blender 5 pun. Aku nggak tahu ya. Kalau kata orang-orang Blender 5 itu oke buat sculpting karena ada apa? Correct me if I'm wrong. Ya, kita lanjut lagi aja. 8. Nah, kalau 8 masih ngejagger begini nih, kalian bisa naikin aja secara manual. Atau kalian bisa lihat geometrinya. Kalau misalnya jelek, kalian naikin aja sedikit. 9. Satu-satu aja naikinnya. Remember? One by one. 9. Oke, kalau 9 sudah lumayan bagus. Nah, aku langsung kasih corrective smooth. Smooth corrective, sorry. Nah, di sini aku pakai only smooth aja. Vektornya default aja 0,500. Scale-nya 1000. Repeatnya aku biasanya tuh pakai dari 15 sampai 75 tergantung dari si geometrinya. Hmm, statistik. Oke, di sini masih 400.000 ya.
Mungkin aku kasih 15 mungkin. Kalau misalnya kurang mulus, oke, ini jangan lupa ya, cavity-nya langsung dihilangin aja kalau misalnya ada cavity. Cavity tuh kadang suka bagi-bagi gitu, dia nggak jelas dia. Oke, menurutku ini udah perfect sih. Nah, kalau misal kalian udah lumayan bagus, nih saranku. Jadi kita sekarang masuk ke tahap decimet. Saranku, decimet kalian jangan ditumpuk di sini karena apa? Karena dia memproses si modifier yang di atasnya. Itu bakal lama banget. Saranku, itu kalian apply aja. Apply, dia bakal bakal stay di sini dia. Habis itu kalian decimet. Biar apa? Biar komputer kalian tuh nggak 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 meduk lah intinya lagi gitu, nggak boom kabum ya rasionya. Nah, jadi gini, kalau misal kalian modeling itu setidaknya 1:1 dengan dunia nyata, meter ya, 1 meter per 1 meteran mendingan, jangan sentimeteran. Karena apa? Makin kecil, kalau misal kalian remesh itu dia bakal trisnya itu bakal berjuta-juta dia. Jadi saranku mending 1:1 dengan dunia nyata aja, seukuran badan kalian aja, 1 meter 1 meter gitu, jangan jangan sampai ke sentimeter atau berapa gitu. Jadi kalau misal tadi kalian remesh ke 8 gitu, itu bisa sampai 20 juta tris dia. Kalau misal kalian buat modelnya sentimeteran. Nah, untuk bahas itu nanti mungkin di tutorial selanjutnya kali ya. Oke, lanjut lagi. Uh, Trisnya di sini masih 441. Ini sebenarnya nggak masalah juga karena di sini tuh masih kayak oke lah, masih masih enteng banget lah. Di zoom, digeser, diapa-apain, itu masih oke lah. Tapi saranku kalau bisa di remesh remesh aja. Jadi ini wajib nggak wajib. Jadi kalau misalnya wajib nggak wajib itu kayak gimana contohnya? Nggak wajib itu ada di bawah 100.000 triangles. Jadi di 100 ribuan itu nggak wajib kalian disimpan juga nggak masalah sih. Untuk PC-ku ya alhamdulillah sudah lumayan bagus ya. Jadi nggak nggak perlu bagus-bagus amat, nggak perlu di desimet desimet amat lah ya. Jadi ini aku contohin aja, 400.000 ini bisa kalian desimet lagi kalau misal PC kalian kurang memadai. Kalau aku biasanya 0,01 sampai 5. Karena apa? Kalau misal kalau kebanyakan, sorry, kalau kedikitan itu mesh kalian bakal jadi aneh banget. Di sini aku 0,004. Contohnya kayak gini, yang tadi aku bilangin. Jadi kalau misalnya kalian kalau kedikitan, itu ya bakal jadi jadi jelek banget. Jadi aku mau eksperimen dulu 0,04 coba. 17.000. Oke. Oke, sebenarnya ini kayak gini nggak masalah sih. Nah, ini bagian jagger-jagger kayak gini, ini nggak masalah karena apa? Karena ini bagian part yang nggak kelihatan sama sekali sama orang. Coba kita balik lagi ke modelnya. Nah, seperti ini. Jadi nggak mungkin kan kalian close up sampai sampai segini dekatnya kan? Nggak mungkin kan? Mungkin aja kalau misalnya yang tekstur gila. Oke, ini udah perfect banget. Langsung kalian apply aja di simet ya. Nah, jadi lebih sedikit kan dia. Nah, di sini 100.000, di sini 17.000. Di sini low polynya cuman 124 tris. Oke. Nah, ini dua ini bisa kalian praktekkan di low poly kalian. Nah, ini adalah di Blender. Tapi disclaimer dulu. Oke.
kita pindah ke yang lebih kompleks. Contohnya ini aja. Oke, karena ini aku mau buat hypoly-nya, jadi beberapa mesh ini aku kasih mark sharp ya. Biar apa? Kalau di Blender tuh biasanya namanya eh apa sih namanya? Crease. Aku kasih crease ya buat si subdinya nanti. Sama aja kita HP kayak tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai bevel itu tidak masalah. Jadi di bevel itu ada limitasinya. Jadi kalau yang kompleks kayak begini, ini sebaiknya di metode remesh saja. Nah, ini adalah contoh yang jelek. Nah, ini wajib banget kalian mark sharp biar kelihatan. Tetap nggak kelihatan, lebih kelihatan. Oke, kita cek lagi. Oke, di sini cacat. Di sini juga. Di sini juga. Mungkin ini bakal ku ini ya, time lapse ya. Oke, kayaknya gini aja nggak masalah sih untuk buat praktek aja. Oke, kalau misalnya kayak gini sudah aman, ya mungkin lebih better. Ya, oke. Sepertinya gini-gini aja nggak masalah sih. Oke, nah balik lagi. Makin sedikit dia makin jelek, makin banyak dia makin bagus. Kita subdit lagi sampai 4 kali. Apply, jangan di-apply. Remesh, smooth. Ini kalau misalnya contoh kasusnya kalian perlu banget di remove disconnectednya. Smooth 8, 9, 10. Oke, nge-lag. Nah, ini adalah contoh minusnya di Blender. Jadi aku tuh udah nggak yakin kalau semisal makin tinggi makin bagus dia. Tapi untuk kali ini, wow, 10. Oke. Ini contoh yang kompleks yang tadi ya. Jadi dari segi performanya ini jelek banget parah. Eh, aku nggak yakin kalau misalnya aku bakal bisa tambahin. Mungkin aku bakal eksperimen lah ya kalau misalnya error. Iya, kita udah mat fakta 11. Wow, nge-lag ya. Oh, enggak. 11. Oke. Udah 11 ini, tapi tenang aja, pasti ada satu lagi, smooth corrective. Wow.
Only smooth. Repeat sampai 20 maybe. Oke, kita kebantu sama smooth corrective yang tadi ya. Tadi yang jagger-jagger ini kebantu dari smooth corrective-nya ini. Oke, kalau semisal kalian shape-nya nggak bagus, kalian bisa mark shape lagi, balik lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, itu adalah minusnya Blender ya. Jadi di sini ada 11 juta tris ya. Apply. Decimat 0,4. Ini buat eksperimen aja ya. Saranku jangan lebih dari 10. Jangan lebih dari 9. Karena ini cuma eksperimen aja ya. Semoga suaraku nggak patah-patah ya. Ya, semoga lah ya. Ini tebakanku crash sih. Wow, lama sekali ya. Ini bakal ku cut mungkin. Oke, yang tadinya 11 juta tris, sekarang jadi 445.000. Ini tidak masalah, kalian langsung apply aja. Oke, ini ku cut aja ya. Oke. Nah, jadi karena kita di Decimat wireframe ya, itu dia seperti ini. Kalau sebelumnya itu dia semuanya hitam. Oke, jangan lupa di save ya. Nah, ini yang kita subli 4 kali yang tadi. Yang kita subli 4 kali. Ya, hitam semua. Oke. Nah, ini adalah contoh membuat high poly dalam Blender. Oke, kita pindah sekarang ke ZBrush ya. Tapi tetap aja sama, tetap sama prosesnya. Jadi kalian subli dulu sekali,
sorry, subdi 2 kali atau 4 kali gitu, biar supaya meshnya lebih halus. Kalian apply, lalu kalian langsung export aja ke ZBrush ya. Nah, di sini aku di sini pakai GOB GOZ. Ah, untuk tutorialnya banyak kok di YouTube, dan juga kebetulan GOB GOZ ini gratis sih. Oke, jadi aku di sini bakal export aja. Nah, ini adalah tampilan yang tadi kita ekspor tadi. Nah, kalau misalnya UI kalian berbeda, mungkin aku bakal kasih atau enggak aku taruh di Discord aja UI-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, mau diskusi, ngobrol, santuy, nongkrong, bisa masuk aja di dalam link di bawah di Discord ya. Oke. eh, jadi enaknya di ZBrush ini adalah kalian bisa kontrol si depth dari si S-nya ini. Tetap prinsipnya sama kayak tadi, di remesh, di smooth. Kalau di sini di polish namanya. Nah, kalau di sini namanya dynamesh. Kalau di Blender namanya remesh. Tetap sama aja, prinsipnya sama aja. Nah, aku remesh ke 1000-an mungkin. Oke, di sini ada, nah, 3 juta terus dia kayak, apaan ini nggak jelas gitu. Mes ringan gitu. Mungkin si ZBrush kayak gitu. Karena apa? Karena si ZBrush ini fokusnya aplikasi fokusnya itu adalah sculpting. Jadi untuk performa sculpting itu bagus sekali dia. Oke. Nah, karena kita bikin high poly untuk hard surface-nya ya. Jadi yang kita butuhkan itu cuman edge-nya aja yang lebih halus lah ya. Nah, kalian bisa langsung polish saja. Jangan lupa dinyalain ya. Ininya apa, titik hitam ini aku lupa namanya apa. Kalau ada yang tahu bisa tulis komen di bawah. Nah, jadi setelah dipolis, kan dia masih masih ada weird weird apa gitu nih, kayak begini-begininya nih dia. Kayak lebih lebih dempet dia kalau nggak salah, lebih cembung gitu. Nah, tapi tenang aja, bisa kalian hilangkan di polish crisp edge. Nah, jadinya dia kurang lebih seperti ini. Jadi lebih bagusan dia. Jadi kalau semisal mau lebih dempet, remesh kalian itu harus lebih banyak lagi, tergantung dari PC kalian juga. Jadi dia kan lebih lebih cembung lah ya. Jadi kalian harus dynameshnya lebih banyak mungkin resolusinya, ke 4K mungkin atau ke 2K. Jadi untuk tutorial ini aku mungkin nggak mampu karena PC ku masih kentang ya. Nah, kan di sini kan masih ada 3 juta ya aktif poinnya ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ekspor ke Blendernya, entah kenapa ya, ini kayak ngebug atau gimana gitu. Jadi itu tuh dikali dua, aktif poinnya di sini 3,7 ya. Nanti dikali dua sama dia. Jadi kalau misalnya kayak ekspor lagi ke Blendernya, dia bakal 2 kali lipat ya. Jadi berapa tuh? 7, 8 juta terus nanti dia kalau misalnya kayak ekspor. Nah, maka dari itu kalian juga harus hati-hati ya. Nah, cara disimetnya gimana, Bang? Langsung kalian preproses sekarang aja. Jadi dia tuh otomatis memproses si meshnya terus ini. Nah, enaknya di ZBrush itu kayak begini dia. Jadi ketahuan dia lagi memproses, prosesnya itu ketahuan dia. Ini bisa kalian
tunggu aja ya. Oke, kalau misal udah kelar, langsung kalian decimet. Nah, ini kalian juga harus perlu hati-hati. Makin sedikit makin jelek, makin banyak makin berat. Tapi karena udah diproses, kalian bisa eksperimen aja. Di sini 600.000. Apakah worth it 600.000? Menurutku tidak terlalu worth it sih. Mungkin ke 9% mungkin. 300.000. Oke, ini kemungkinan worth it. Jadi langsung kalian export aja. Visible. Pindah ke. Oh sorry, ini kalian harus nyalakan dulu ya. Nanti dia bakal nge-replace, bakal di replace sama si ZBrush-nya ini. Nah, oke, lambat. Nah, dia bakal jadi dua kali lipat kan? Di sini berapa? 368 tris. Active point, sorry. Di sini trisnya 700 700 700.000 lah, intinya gitu. Oke, hati-hati ya. Oke, mungkin itu aja kali ya tutorial sederhana di channel ini ya. Semoga teman-teman semuanya bermanfaat. Semoga lebih jago, semoga lebih jago lagi. Mungkin ada yang mau request tutorial kedepannya, bisa komen aja di bawah atau bisa DM aja langsung ke Discord. Oke. Ini aja mungkin lah. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di next tutorial selanjutnya. Thank you.